Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini. Perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji. Siapkah kita ketika kita diberkati? Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba 3 yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan 5, 2 dan 1. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka. Bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari 5 jadi 10 dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas. Kamu bisa perbanyak jadi 10, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan, bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya. Tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan. Dari iman. Saya ingat satu hari, waktu saya sudah tinggal di Bandung. Saya pernah khotbah sebelumnya, Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia. Untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung, membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar 2, biayanya mahal nggak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak 2, saya nggak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni 2, neni-nenian, saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya nggak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Suatu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan,
Bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu. Kenapa harus ngerem-ngerem, tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250.000 per minggu. Bayangin, ngirit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10.000 satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10.000, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai Tangan Pengharapan itu kan kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.